Walaupun mungkin ada sejumlah orang yang berusaha menjalani kehidupan ini dari sudut pandang yang egois dan mementingkan diri sendiri, namun hanya dengan memberi diri bagi orang lainlah yang Tuhan kehendaki. Memberi diri inilah yang membawa sukacita dan perasaan bermakna dalam hidup ini. Keluarga damai yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu menghadap Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan pemeliharaan atas hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi penerang dalam langkah kami, agar kami bisa mengerti maksud dan perspektif-Mu ya Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-7. Silakan keluarga damai membaca selengkapnya. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 4. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan hati sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Keluarga damai membaca firman Tuhan ini, saya jadi tertarik dengan ayat 2, karena menunjukkan dua sisi yang seolah-olah bertolak belakang, namun sangat menginspirasi saya. Pertama, mereka dicobai dengan berat, bahkan dalam berbagai penderitaan lagi. Tapi mereka sukacita. Yang kedua, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan di ayat 3 dan 4 mereka memberi dengan penuh semangat. Jemaat Makedonia ini memberi dengan plus-plus kalau menurut saya. Plus semangat, plus pengorbanan. Luar biasa. Keluarga damai yang terkasih, dari ayat 3 dan 4 ini ada 3 aspek tentang kemurahan hati yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah aspek yang murah hati. Arti kemurahan hati, kalau dari bahasa Yunani maupun dari KBBI, berarti murah hati, ketulusan ikhlas, tidak mementingkan diri sendiri, sifat kasih sayang, kebaikan hati, dan kedermawanan. Nah, seringkali arti kemurahan hati ini dipersempit menjadi tindakan yang memberikan bantuan atau dukungan dana kepada orang yang secara ekonomi mungkin kurang seberuntung kita atau mungkin sedang membutuhkan. Padahal seperti kita singgung tadi, bahwa kemurahan hati itu memiliki arti yang luas. Kemurahan hati antara lain memberikan hati kita, pikiran kita, dan keahlian kita. Namun bisa juga memberikan harapan, semangat, pujian. Bisa juga memberi waktu dan tenaga serta penghiburan kepada orang lain. Memberi yang tanpa memandang apakah mereka miskin atau kaya. Mari kita sejenak untuk meluangkan waktu untuk mengingat-ingat orang-orang yang paling berpengaruh terhadap kehidupan kita. Mungkin bisa jadi ada seorang guru yang berpengaruh. Beliau begitu sabar membantu Anda sehingga Anda bisa belajar, menganalisa, dan bisa mengerti. Atau mungkin ada juga paman atau bibi yang membuat Anda merasa dikasih dan diterima. Atau mungkin seorang pelatih atau mentor atau bahkan pemberi kerja yang melihat potensi Anda, melukiskan gambaran yang positif tentang masa depan Anda, memberikan pengharapan, bahkan memperlengkapi Anda untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Bisa juga seorang teman yang sering memberikan telinganya untuk mendengar keluhan dan pergumulan Anda. Atau bisa juga Bapak Ibu kos yang memberikan dukungan saat Anda berada di perantauan. Atau orang tua kita yang memberikan pelukan dan elusan lembut yang sangat mengencourage kita. Siapapun itu yang berpengaruh dalam hidup kita, mereka telah membantu kita menjadi individu yang semakin baik dan semakin bersahabat. Keluarga damai, kemurahan hati adalah cinta sebenarnya. Cinta yang mengejawantah, cinta yang mewujud. Yang poin kedua adalah aspek pengorbanan. Di ayat ketiga, Tuhan berfirman, "Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Keluarga damai, saya belajar tentang pengorbanan ini salah satunya dari khotbah di ibadah tanggal 25 April yang lalu. Ada dua kata kunci yang saya ingat dari khotbah itu. Yang pertama adalah sacrificial giving, memberi dengan pengorbanan. Nah, untuk bisa sacrificial giving ini perlu ada sacrificial show, jiwa yang rela berkorban. Ada pengorbanan yang muncul dalam diri kita. Yang menjadi inti atau prinsip dari kemurahan hati adalah prinsip pengorbanan. Jemaat Makedonia melakukan pengorbanan. Orang-orang yang tadi berpengaruh dalam hidup kita pun juga memberikan pengorbanan. Pengorbanan itu berarti meninggalkan sesuatu yang dimiliki secara pribadi untuk ditukar dengan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Yang terakhir adalah aspek yang ketiga, mengarahkan fokus keluar. Ayat 4, firman Tuhan berkata, dengan kerelaan hati sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Di sini Jemaat Makedonia mengarahkan orientasi mereka keluar. Perkenalkan saya mengutip tulisan pendeta Billy Graham. Begini tulisan beliau. Seorang wanita menulis kepadaku tentang kebosanan yang dirasakannya ketika anak-anaknya sudah dewasa dan meninggalkan rumah. Nah, aku katakan, dahulu keluarga dekatmu membutuhkan sebagian besar waktu dan kekuatanmu. Nah, sekarang kau dapat memperluas jangkauan cintamu. Ada anak-anak di lingkungan permukimanmu yang membutuhkan pengertian dan persahabatan. Ada banyak orang tua di sekitarmu yang sangat butuh ditemani. Bahkan ada orang buta yang tidak bisa menikmati televisi yang menurutmu membosankan itu. Mengapa engkau tidak pergi keluar dan menemukan kesenangan dengan menolong orang lain? Beberapa minggu kemudian dia menulis lagi. Aku sudah mencoba resepmu. Ternyata manjur sekali. Aku telah berjalan dari gelap menuju terang. Keluarga damai, memberi itu mengarahkan fokus keluar, bukan ke dalam diri kita. Tidak ada seorang pun suka mendekat dengan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebaliknya, alangkah senangnya berteman dengan seseorang yang murah hati dan seorang pemberi. Istilah mengasihi itu tentunya berorientasi kepada orang lain, bukan diri sendiri. Kasih itu seperti sungai yang keluar dari dalam dirinya dan mengalir keluar. Kasih itu tidak pernah egois. Keluarga damai, Yesus, Sang Guru yang agung, telah memberi kita teladan dalam kemurahan dan pengorbanan. Bahkan sampai memberikan cinta dan nyawanya supaya kita ini hidup. Dari Jemaat Makedonia, kita juga telah belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebihan, melainkan kita memberi karena mengikuti keteladanan Kristus, yaitu pelayanan kasih, sebuah kasih yang mewujud. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 terdapat perkataan Yesus, ada lebih berharga memberi daripada menerima. Dalam Yohanes 15 ayat 12-14 Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Keluarga damai, saya akan menutup sama pada saat ini dengan mengambil kutipan dari Martin Luther King Jr. Begini, pertanyaan yang paling mengusik sekaligus mendesak dalam kehidupan adalah, apakah yang kita perbuat bagi sesama? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk cintamu, karunia, talenta, dan berkat yang telah kami terima. Tuhan Yesus, ajar kami semua untuk berbuat bagi sesama. Ajar kami senantiasa mengasihi sesama, seperti Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.